asal Semarang yang menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat hingga kini belum ada kejelasan kepulangan ke tanah air. Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 23 kasus tambang ilegal di beberapa lokasi di Jawa Tengah. Angka perceraian di Kabupaten Kendal hingga akhir September 2022 sudah tercatat 3.036 kasus. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Kita ke berita pertama. Polda Jawa Tengah gelar 23 kasus pertambangan ilegal yang ditemukan di beberapa lokasi di Jawa Tengah. Gelar kasus tersebut dilakukan di kantor Brimopati pada Kamis siang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkapkan, pada 23 kasus pertambangan ilegal ini pihaknya beserta jajaran mengamankan 22 orang tersangka. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkap 23 kasus pertambangan ilegal yang ditemukan di beberapa lokasi di Jawa Tengah. Gelar kasus tersebut dilakukan di kantor Brimopati usai mengukuhkan kenaikan tipe Polres Pati menjadi Polresta Pati. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkapkan pihaknya beserta jajarannya mengamankan 22 orang tersangka dalam sejumlah temuan kasus ini. Ke-22 tersangka ini sudah ada yang naik sidik maupun masih dalam proses lidik. Dalam ungkap kasus ini, Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan barang bukti diantaranya 26 ekskavator, loader 1 buah, 43 truk, dan uang tunai sebesar 36 juta rupiah. Total kerugian negara dalam kasus pertambangan ilegal ini lebih dari 7 miliar rupiah. Ini penting sekali karena dampaknya lingkungan hidup pada generasi kita yang akan datang. Oleh karena itu, jajaran Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk melakukan operasi dengan kita bentuk Satgas, namanya Satgas Pusar Bumi, terkait dengan penegakan hukum illegal mining di wilayah kita. Lebih lanjut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menjelaskan bahwa masalah lingkungan hidup telah menjadi perhatian pemerintah, tidak hanya Presiden, melainkan lembaga dewan. Oleh karena pihaknya mengungkapkan jajaran Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk melakukan operasi dengan membentuk Satgas Pusar Bumi untuk mengungkap serta penegakan hukum di sektor illegal mining di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jenazah Novita Kurnia Putri WNI asal Semarang yang menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat bakal dipulangkan dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Namun pemulangan masih berproses dan belum diketahui kapan diberangkatkan dari Amerika Serikat. Belum ada kejelasan kepulangan korban penembakan di Texas, Amerika Serikat. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang masih menunggu informasi dari KBRI di Amerika. Pasalnya dari informasi sementara, KBRI masih menunggu surat kematian yang dikeluarkan otoritas pemerintah setempat. Korban penembakan di Texas, Amerika Serikat, Novita Kurnia Putri, hingga kini belum diketahui kapan akan dipulangkan dan diberangkatkan dari Amerika Serikat ke kota asalnya di Semarang. Namun rencananya pesawat akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Pihak Imigrasi Semarang saat ini masih menunggu dan melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat untuk mengetahui kepulangan jenazah Novita, WNI asal Semarang yang menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat. Terkait kepemilikan paspor yang dimiliki korban, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang menegaskan tidak ada masalah dan sesuai dengan SOP dalam pembuatan paspor. Belum sampai dengan saat ini belum kapan update keberangkatannya belum dapat kita belum dapat informasi itu, tapi terus kita juga koordinasi sama kedutaan dan kantor imigrasi Soekarno-Hatta. Kalau biasanya berapa lama Pak tuh pemulangan jenazah kalau dari luar negeri? Tergantung nanti dari sananya, mungkin dari keluarga, dari KBRI yang menyiapkan tiketnya untuk pemulangannya di sini. Belum turunnya sertifikat kematian dari otoritas pemerintah Texas, Amerika Serikat menjadikan jenazah korban penembakan di Amerika Serikat hingga kini belum bisa dipulangkan ke Indonesia. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami.
Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, menara dan kawat penyangga pada jembatan penghubung di Desa Triharjo, Kecamatan Gemuh Kendal pada Kamis pagi ambruk. Menara ini miring akibat talut penahan menara ambrol diterjang banjir Sungai Bodri. Akibatnya petani kesulitan untuk mengangkut hasil panen karena hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Kondisi menara nampak miring dan tertahan kawat baja di salah satu sisi jembatan saja. Kondisinya menutup sebagian jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, hanya roda 2 yang bisa melintas meski harus berhati-hati karena rawan. Menara dan kawat penyangga ambruk akibat talut dan pondasi penahan menara ambrol terkikis banjir Sungai Bodri. Sejumlah petani mengaku khawatir saat melintas karena takut ambrol dan jembatan ambruk. Petani mengaku biasa melewati jembatan ini untuk membawa hasil pertanian. Memang akses ini kita. Wonten niki tok kalih mriko PD. Cuma aja ini Mas, ada berapa jembatan biasanya lebar? Ada dua. Sini sama mana Mas? Sini sama PD sana. PD ya. Terus Mas ini kalau kondisi seperti ini gimana Mas? Membahayakan nggak Mas? Kondisi seperti ini sangat bahaya Pak. Bahaya ya. Kalau akses nantinya orang petani kan sangat susah ya? pulang hasil petani. Pak. Harus muter berarti Mas ya? Nah, harus muter sana, kalau sini nggak bisa. PD karena gangguan ada sungai kecil-kecil.
Kepala Desa Triharjo Rilo Akrori menuturkan, jembatan ini peninggalan Belanda dan dulu digunakan untuk membawa hasil perhutani. Warga sekitar mengetahui menara jembatan ambruk Kamis pagi setelah Rabu malam diguyur hujan. Dikatakan jembatan ini akses utama warga dan petani yang menyeberang ke desa lain. Dengan angin yang sangat lebat, jadi untuk warga itu kan pas waktu sore jarang yang hutan. Jadi diketahui pada pagi hari ini. Itu yang ambrol apanya Mas ini, Mas? Yang ambrol itu pondasi yang bawah karena dengan arus air itu yang dari desa belum pernah melihat. Cuma perkiraan dari desa hanya saluran Sungai Budri. Ternyata enggak, yang sungai dari Putri aman terkendali. Ini akses apa Mas ini, Mas? Ini akses utama untuk jalur penghubung antara Desa Triharjo dengan Sojomerto. Sojomerto ya. Mas untuk Sekretaris DPUPR Kendal Sudaryanto yang melihat kondisi jembatan mengatakan, kondisi jembatan belum membahayakan karena masih dapat dilalui kendaraan kecil. Karena ini kan bukan aset kita, bukan aset PUPR, apakah dari provinsi juga bukan ya, kalau di Paragil dari provinsi bukan, mungkin ini asetnya perhutani, kita mau koordinasi. Nah, langkah pertama ya kita tidak membahayakan dari masyarakat dulu, karena sementara pihak desa ini keberatan kalau ditutup sementara, karena memang ini akses dari desa Triharjo ya, dari desa Triharjo untuk ke hutan ya, hutan untuk mungkin di sana ada ada lahan pertaniannya dan lain-lain dulu. Nah, tapi pihak DPUPR akan terus memantau jembatan ini karena kondisi pondasi penahan menara sudah ambrol dan bergeser. Jika kondisinya mengkhawatirkan dan membahayakan, jembatan akan ditutup agar tidak dilalui. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Angka perceraian di Kabupaten Kendal masih tinggi nomor 2 setelah Kabupaten Cilacap. Hingga akhir September 2022, Pengadilan Agama Kabupaten Kendal menerima 3.036 perkara. Hal itu membuat keprihatinan bagi pemerintah Kabupaten Kendal. Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Kendal menerima 3.237 perkara. Angka itu diperkirakan naik drastis hingga akhir tahun 2022. Melihat data kasus perceraian hingga akhir September kemarin berjumlah 3.036 perkara dan diperkirakan masih bertambah. Faktor paling dominan yang membuat angka perceraian di Kendal tinggi adalah faktor ekonomi. Selain itu, rata-rata berprofesi sebagai buruh, karyawan, tani, serta TKW. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kendal Abdul Malik mengatakan, semenjak pandemi kemarin angka perceraian meningkat, bahkan di Kabupaten Kendal menempati urutan kedua setelah Kabupaten Cilacap. Itu semua rata-rata yang masuk di sini adalah nikah yang karena terpaksa, sudah hamil duluan, itu rata-rata. Tapi itu tidak semua pun kita kabulkan sesuai pertimbangan. Kalau ada yang 14 tahun sekian, kok kita tetap keberatan. Karena nanti ujung-ujungnya juga di masa dewasa ini nggak bagus. Ya, apalagi yang masih dalam keadaan aman, hamil, walaupun sudah mengaku pernah melakukan hubungan, tetap kita tolak. Karena untuk antisipasi bahwa di Pengadilan Agama Kendal nanti jangan stunting lebih banyak lagi gara-gara pernikahan dini. Tapi bagi yang kami pertimbangkan bahwa itu lebih bagus dinikahkan, baru kita nikahkan agar di pengadilan di wilayah Kendal nanti anak semuanya berayah. Jadi ada pertimbangan khusus ya? Iya, ada pertimbangan khusus. Angka perceraian sampai akhir September 2022 masih tinggi. Pengadilan Agama Kendal menerima 209 perkara dispensasi kawin, artinya banyak pasangan di Kabupaten Kendal yang menikah karena terpaksa dan sebelum waktunya. Ketua DPPKK Kabupaten Kendal sekaligus istri Bupati Kendal Caca Frederika mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan tingginya angka perceraian dan pernikahan dini di Kabupaten Kendal. Terlebih tidak banyak wanita yang berani mengadukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak berwenang. Karena itu istri Bupati Kendal ini bakal memberikan program parenting utamanya kepada ibu-ibu PKK serta remaja di sekolah. Hal itu sebagai pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya untuk masalah KDRT itu sendiri
memang itu banyak sekali sebenarnya di mana-mana, tapi antara ada dan tiada. Kenapa saya bilang antara ada dan tiada? Berapa persen wanita yang berani mengadukan itu ke kepolisian atau ke aparat penegak hukum? Istilahnya begini, udah diem aja diantemi, apalagi dia ngadu makin diantemi lagi kan pasti sama suaminya gitu loh. Jadi memang sulit pendekatannya, dan kadang-kadang memang masih ada dalam tanda kutip hukuman-hukuman, pandangan-pandangan dari masyarakat bahwa kalau memang sampai ada KDRT mesti istrinya punya salah juga nih atau apa gitu. Jadi memang kita tuh semuanya harus sebagai masyarakat kita harus bisa memandang netral setiap. Wakil Bupati Kendal Windu Sukabasuki mengatakan, pihaknya akan melakukan terobosan untuk menekan tingginya angka perceraian di Kendal. Basuki juga meminta supaya setiap stakeholder berperan aktif melakukan pendekatan dan pendampingan kepada keluarga atau pasangan berperkara sehingga bisa ditempuh jalan damai. Di Kabupaten Kendal ini cukup memprihatinkan untuk kita bersama. Kalau kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Pengadilan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, karena mayoritas buruh, begitu TKI artinya karena lama berpisah. Nah, tentu ini memperhatikan buat kita. Saya mencoba menyampaikan kepada Pak Ketua Pengadilan, mari kita membuat terobosan ya, dari pemerintah kabupaten hingga bawah. Pemerintah kabupaten ini tentu stakeholder peran aktif ketua pengadilan. Perlu adanya pendekatan, ya, katakanlah keluarga rawan cerai, perlu ada pembinaan mental, pengarahan mental itu tadi secara positif. Wakil Bupati akan melakukan terobosan dengan dinas terkait untuk memberikan bimbingan mental. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.